Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, dilancarkan rezekinya, dan semoga semua urusan dilancarkan, amin. Bertemu lagi dengan saya Fab MV di channel kesayangan kita semua. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mereaction video dari senior kita, yaitu Bang Jody Motovlog HD ini, dan link ada di bawah. Jangan lupa kunjungi, dan mungkin teman-teman juga sudah subscribe, tapi yang belum subscribe jangan lupa subscribe Bang Jody Motovlog HD dan saya. Oke, sedikit quotes untuk hari ini. Maaf, sedang puasa. Jangan nawarin saya makan, minum, gorengan, dan lain sebagainya. Kalau bisa uang saja, karena saya butuh uang. Oke, jadi pada video kali ini kita akan reaction video short dari Bang Jody Motovlog HD. Seperti apa keseruannya dan seperti ini. Oh ya, sebelumnya mohon maaf karena orang ini syuting pada saat syutingnya asik pada saat pagi hari atau subuh, jadi ayam sudah gak bangun, jadi orang sedikit suara ayam sedikit masuk. Akan tetapi tidak apa, orang harus enjoy dengan kondisi yang ada, orang harus enjoy dengan video ini. Oke? Siapa di sini yang sudah menjadi bapak-bapak tapi jiwanya seperti layaknya anak muda? Nah, motor ini nih cocok buat kalian. Jadi ini adalah Harley Davidson Street Bob 114 yang ternyata motor ini cocok juga loh dipakai buat harian. Selain itu, motor ini juga memiliki spesifikasi yang oke loh. Memiliki mesin V-twin dengan kubikasi 1868 cc. Karena namanya V-twin, ya otomatis 2 silinder ya guys. Dan memiliki torsi sebesar 158 Nm di 2750 rpm. Kebayang nggak tuh ngacirnya, ya kan? Buset, gede banget torsinya. Tampilan dari Harley Davidson ini menurut gua sih cukup menarik perhatian ya. Karena dari tampilannya tuh kayak ganteng, gagah, garang. Ya di kalangan bapak-bapak muda mah cocok lah. Apalagi ini harganya juga cukup oke loh. Kisaran 625 jutaan rupiah aja guys. Ya mantep kan? Ya. Bagus sih, cuma DP harga itu ya mungkin untuk orang-orang yang beruang, berkutub, beruang madu, beruang, nah yang seperti itu. Tapi Harley itu memang selalu idaman para bikers, apalagi bukan cuma orang tua sih yang menginginkan mempunyai Harley. Sampai-sampai ada kata-kata yang mengatakan bahwa semua akan Harley pada waktunya. Anjas. Memiliki tampilan yang garang tetapi juga futuristik. Jadi ini adalah motor dari CF Moto 250 CLX. Ada yang pernah dengar? Ya, jadi CF Moto. Kalau di Gorontalo sendiri itu yang ada setahu saya, itu cuma dealernya itu cuma Kawasaki, Yamaha, Honda, Suzuki. Cuma itu sih kalau di Gorontalo yang saya tahu. ini tuh adalah pabrikan dari CF Moto. Bagi teman-teman yang nggak tahu, mungkin kedengarannya CF Moto ini seperti kayak motor buatan dari negara barat. Tapi aslinya motor ini tuh asalnya dari Cina loh guys. Tapi tampilannya keren banget ya. Made in China.
Ya, futuristik abis, terus juga ternyata memiliki fitur yang cukup mumpuni juga di kelasnya. Untuk spesifikasi mesinnya, motor ini memiliki mesin 250 cc 1 silinder dengan tenaga maksimal 26,1 daya kuda di putaran mesin 9.200 rpm dan torsi maksimalnya itu mencapai 22 Nm di 7.250 rpm. Ya, kalau soal spesifikasi udah layaknya motor 250 cc 1 silinder ya. Tetapi not bad lah. Ngomongin soal harganya, motor ini ternyata lumayan loh, kisaran 62 jutaan aja. Wih, 1 silinder 62 juta. Kecil-kecil cabai rawit. Jadi ini dia Yamaha MT 15. Kalau ini saya tahu. MT-15 tahun 2024. Termasuk motor yang jarang kelihatan juga sih di jalanan Indonesia karena memiliki desain yang unik, keren, dan futuristik. Secara garis besar untuk karakter motornya sih ya menurun dari kakak-kakaknya ya, dari MT seriesnya Yamaha, dimulai dari MT-07, MT-09 sampai MT-10, yaitu adalah kakak tertingginya. Walaupun cc-nya kecil tetapi tenaganya gokil juga loh untuk di kelasnya karena mencapai 19,2 tenaga kuda di 10.000 rpm dan torsi maksimalnya itu mencapai 14,7 Nm di 8.500 rpm. Ya cukup mumpuni lah di kelasnya, ya kan? Tapi kalau kita bicara soal harga, Yamaha MT-15 ini lumayan juga loh karena harganya itu kisaran 38 jutaan rupiah aja nih guys. Dengan harga segitu kira-kira kalian Semua dapat R25 second. pilih ini atau mending beli 250 cc second? Nah, kan sudah ditebak oleh saya. Mohon maaf jika ada suara-suara ayam seperti biasa. Orang ini membuat video habis subuh. Jadi ayam sudah mulai bangun, berkokok, kasih bangun orang. Woi, bangun, woi. Siapa di sini yang suka nerjang banjir nih? Mending kalian pakai motor ini aja nih. Karena motor ini tuh udah anti banjir dan anti badai loh. Apalagi ini buatan dari Amerika. Jadi ini adalah motor Gibbs Bisky. Motor ini biasanya disebut sebagai motor dua alam yang dapat berjalan di daratan dan di permukaan air. Bentuknya sih sekilas seperti kayak jet ski ya. Tapi uniknya motor ini tuh ternyata memiliki mesin 2 silinder yang menghasilkan tenaga sebesar 55 horsepower. Dan ketika digeber itu maksimum kecepatan mencapai 130 km per jam dan ketika di air itu kecepatan maksimalnya 80 km per jam. Gokil, itu ngebut loh dan cuma butuh 5 detik aja nih dari motor sampai berubah jadi jet ski. Udah kayak transformer ya. Tapi menurut info yang beredar belum ada rencana untuk dijual dulu nih. Kayaknya bakal laku deh karena harganya ternyata wow fantastis. Cuma $42.000 Amerika aja nih guys. Atau kalau dirupiahin itu sekitar 669 juta. Kalau dari model unik, menarik dan tidak menarik perhatian saya. Kalau dari model karena kami anak-anak muda biasanya itu suka yang sport, walaupun anak-anak kecil biasanya semua motor sport adalah motor ninja. Ambiar saja R15. Dorang bilang, wih ninja dasmu ninja. Ini adalah salah satu motor matic yang gue suka banget dan kalau ada rezeki gue juga pengen punya. Jadi ini XADV. Ini XADV. Saya biasa lihat ini di RNG. adalah motor Honda XADV 750 versi 2024. Motor ini disebut sebagai skuter adventure bertenaga dan canggih. Kenapa gitu? Karena pertama, ya motor ini bisa dibilang moge dengan memiliki mesin 745 cc 2 silinder gitu kan. Dan sebelumnya tadi kan gue bilang motor ini tuh adalah motor matic. Tapi sebenarnya motor ini juga bisa dibikin kayak seperti motor manual. Karena motor ini memiliki dual clutch transmission dan tentunya ya gimana mood kita aja. Kita mau pakai layaknya seperti motor manual atau motor matic. Kalau di luar sana motor ini tuh cuma 216 jutaan aja guys. Tapi kalau di Indonesia cuma 216 juta, cuma 260 juta. Jangan harap dapat harga segitu. Kabarnya sih harga motor ini dijual di Indonesia itu mencapai 700 sampai 800 jutaan loh guys.
Ini adalah salah satu Mahal dah. Mungkin kalau lewat import umum harganya bisa tembus segitu, 700 sampai 800. Apa ini, ribu? Tapi kalau Honda masukin resmi ke Indonesia paling harganya 500 jutaan. Iya, memang lebih murah. 700 ke 500 itu memang lebih murah. Tapi untuk kami kaum mendang mending, 2,5 saja. Menghayal dulu. Wih, motor apa nih? Sepertinya ini motor touring. Kalau dilihat dari looks, dilihat dari model, dilihat dari bodinya, itu kayak motor-motor untuk pecinta-pecinta touring. Ada yang tahu nggak nih motor apa? Jadi ini adalah motor dari Moto Guzzi V100 Mandello. Motor ini keluaran terbaru dari motor Moto Guzzi, dan Moto Guzzi ini adalah motor dari pabrikan Eropa asal Italia. Motor ini sih udah gua coba rasain ya, dan pas gue bawa, torsinya mantep bener. Karena memang sejatinya motor ini didesain untuk perjalanan jarak menengah hingga jarak jauh. Memiliki mesin V-twin yang mempunyai mesin 1042 cc dengan tenaga mencapai 115 daya kuda pada 8.700 rpm dan torsi maksimalnya 105 Nm pada 6.750 rpm. Jadi makanya gue bilang torsinya gila. Wow. Touring kalau pakai cc besar seperti ini, wah, nggak kebayang bagaimana rasanya perjalanan saat touring pakai moge. Wih, kayaknya impianku banget. Guys, kalian tahu nggak sih ini motor apa? Bukan ADV 160 ya. Jadi ini tuh abangnya dari ADV 160, yaitu Honda ADV 350 versi 2024. Karena motor ini Oh, ada ADV 350. Saya tidak tahu sih, soalnya di Indonesia sendiri itu ADV 155, 160 kalau tidak salah ada. Kalau 130 sih di Gorontalo sendiri saya belum pernah dengar. didesain dengan model adventure tapi motor matic, guys. Lalu juga memiliki mesin berkapasitas 330 cc 1 silinder, dan Honda ADV ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 28 tenaga kuda dan torsinya itu mencapai 31,5 Nm. Desain dari ADV ini juga kelihatan cakep banget gak sih? Kayak lebih futuristik dan lebih keker gitu ya. Tapi sayangnya motor ini tuh nggak masuk ke market Indonesia, guys. Karena motor ini tuh pertama ya inden, terus juga cc-nya udah di atas 250 cc, jadi pasti kena pajak barang mewah yang 120% itu yang super tinggi. Aduh, nggak tahu lagi dah, harganya pasti bisa meroket gitu ya. Tapi kalau di Thailand sendiri, ini motor tuh harganya cuma 186.400 baht atau setara 82 jutaan. Guys, kalian Boleh. Matic support untuk perjalanan jauh atau touring dengan kapasitas cc 350 cc enak sepertinya. Semoga suatu saat nanti saya bisa touring keliling Indonesia menggunakan motor touring, motor yang seharusnya untuk touring, tapi pakai apapun tidak apa-apa, yang penting ada supplier dana. Ini adalah Honda CBR 1000. Motor impian CBR 1000 Triple R, motor yang sangat amat mahal, tapi kiles.
Triple R Fireblade SP Carbon Edition. Kini hadir dengan motor super sport berperforma tinggi yang memberikan pengendalian sempurna dan sensasi berkendara yang memacu adrenalin layaknya motor MotoGP yang dapat digunakan di jalan raya. Menggunakan mesin 1000 cc 4 silinder yang dapat menghasilkan output power sebesar 214 horsepower di 14.500 rpm dan torsinya itu mencapai 113 Nm pada 12.500 rpm. Ya, spesifikasi layaknya motor superbike sih, tapi bisa dibilang Honda kali ini benar-benar all out nih guys. Tapi yang bikin spesial dari Saber Fireblade Triple R ini adalah karbonnya, karena motor ini dibikin limited edition dan dibaluti dengan bodi karbon yang benar-benar mewah, ciamik, eksklusif, dan pastinya performa tinggi. Kalau di Indonesia sendiri itu harganya nyentuh di angka 1 miliaran guys. Ini adalah Apartemen berjalan. Nah, berarti hampir sama dengan R1M begitu ya. Karbon 1000 cc, apa hal? gak nyangka banget loh, ternyata ban Michelin Road 6 seenak itu loh. Enak dipakai untuk harian ataupun dipakai untuk touring. Nah, siapa di sini yang motornya juga menggunakan ban dari Michelin yang sama kayak gue nih? Soalnya Belum tahu bang, soalnya Michelin di sini saya belum cari tahu juga sih. kalian bisa mendapatkan voucher bensin senilai 200.000 dan merchandise keren dari Michelin loh. Caranya gampang banget kok. Pertama-tama kalian masuk ke link yang ada di caption ya. Lalu setelah itu kalian pilih nih ban Michelin apa yang Oke, sekedar info saja. Jadi Bang Jody Motovlog HD ini adalah salah satu senior motovlogger dan salah satu panutan saya dalam touring tapi menggunakan motor sport. Nah, Bang Jody ini biasa pakai yang pertama lalu dia pakai ZX 25R nya, lalu sekarang dia sering touring pakai Ducati. Jadi Bang Jody ini adalah salah satu panutan saya untuk semangat touring walaupun pakai motor sport seperti itu. Tinitigan ko, nilapitan ko, hanggang sa may diwata na pagdinat ko, nalasing, tinitigan ko. Kalau saya suka yang ada. Semua bisa beli yang baru, tapi nggak semua bisa rawat yang lama. Betul. Apalagi motor-motor yang sudah agak tua umurnya, motor-motor yang sudah tidak diproduksi oleh dealer pabriknya, itu harus lebih effort karena mungkin ada part-partnya yang harus diganti atau perawatannya yang harus sangat amat khusus karena menjaga part-part motor yang biar part-partnya awet begitu tuh. Nah ini Bang Jody ini pakai motor ini Ducatinya. Saya tidak tahu Ducati yang bagaimana ini. Yuk bang, lanjut part 3-nya. Ditunggu. Kemarin nunggu 5 hari dari part 1 ke part 2. Nasib Anda sama dengan saya. Saya juga selalu menunggu uploadan dari senior Bang Jody Motovlog HD. Selalu ditunggu-tunggu. Kalau sudah ada notif masuk, langsung terang ini langsung batonton DP karya-karya yang indah. Apalagi yang paling saya tunggu itu pada saat dia touring. Apalagi pada saat dia touring lalu ke luar negeri, 2 orang 2 motor. Itu yang pokoknya saya selalu nanti kapan upload, dan jangan lupa juga di like
di subscribe dan di komen di Bang Jody Motovlog HD. Siapa tahu Bang Jody bisa melihat channel ini dan bisa membantu saya untuk monet. Kapan lagi nih gue pergi ke Thailand untuk menyaksikan kompetisi Honda Safety Riding? Berlokasi di Honda Safety Riding Center Bangkok, gue langsung melihat nih teman-teman biker dari seluruh Asia Pasifik sedang berkompetisi soal safety riding untuk menjadi instruktur terbaik se-Asia. Indonesia juga termasuk loh dan berhasil lolos masuk ke 2 kategori dari tingkat nasional menuju tingkat internasional. 2 kategori ini pertama adalah kelas 150cc dan yang kedua adalah kelas 500cc. Nah, yang kelas 150cc cc-nya ini menggunakan motor Honda CB 150 X-Motion dan untuk kelas 500 cc-nya menggunakan Honda CB 500F. Dan kedua motor ini nggak ada di Indonesia lagi. Tapi yang gue senang dari kompetisi ini adalah tujuannya, yaitu untuk bisa mengedukasi soal pentingnya safety riding dalam kegiatan sehari-hari saat menggunakan roda 2. Karena menurut gue safety riding itu adalah bekal dasar bagi para pengendara roda 2 nih. Dan ternyata perwakilan dari tim Indonesia memborong banyak kemenangan. Kapan lagi nih gue pergi ke Thailand untuk menyaksikan kompetisi Honda Safety Riding? Terang harus support orang Indonesia yang berjuang untuk membanggakan nama baik Indonesia ke tingkat luar negeri. Kencana yo. Emang boleh semundur ini? 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Ini editan atau memang ini motor boleh? Tapi tidak mungkin. Mungkin sih motor digas mundur ada. Cuma kalau mundur secepat itu, sestabil itu kayaknya hal yang sangat amat mustahil. Ada yang penasaran gak sih caranya gimana untuk ngerekam suara kita beserta dengan suara yang ada di intercom kita ketika lagi riding seperti Saya juga biasa. Kamera pun belum mendukung sih, tapi tetap semangat untuk selalu membuat konten walaupun kadang-kadang tidak bisa upload karena banyak kesibukan yang tidak bisa ditinggal. Karena ya begitu. Tapi kita selalu melihat tutorial agar kita bisa naik level. Begitu. video ini. Dan dalam video kali ini gue juga akan kasih tahu gimana caranya untuk konekin intercom Cardo ke Sena. Karena sebenarnya gampang banget. Nah, kalau untuk merekam suara audio grupnya ini juga caranya gampang banget. Caranya pertama kita buka dulu aplikasi Cardo di smartphone kita, dan kalau sudah tersambung antara unit Cardo kita dan smartphone kita, habis itu di bagian atas di situ ada tulisan voice recording. Jangan lupa untuk di tap. Lalu langkah berikutnya adalah udah deh langsung aja pencet tombol record nih. Gimana? Mantap kan suara gue? Nah, jadi makin praktis kan? Dan di sini gua akan kasih tahu nih caranya untuk connect Cardo ke Sena. Gampang banget. Pastikan Cardo kita itu kita baru kalau kasih connect suara, maksudnya kasih blend suara yang di record dari HP dengan yang di suara dari kamera itu bagaimana? motor premium ini adalah BMW R12. Motor BMW, merek yang sangat amat dihormati di sini. Maksudnya BMW itu identik dengan hal-hal mewah, baik itu oto maupun motor. BMW kapan aku punya? ganteng yang baru aja dipamerkan di IMS 2024 kemarin nih. BMW R12 ini memadukan desain klasik dengan fashion teknologi yang canggih. Jadi cocok banget untuk rider yang ingin tampil keren saat San Mori. Mantep ya kan? Memiliki mesin 1170 cc, 2 silinder dan mampu menghasilkan tenaga sebesar 95 horsepower pada 6.500 rpm dengan torsi maksimal 110 Nm di 6.000 rpm. Kebayang sih ini torsinya galak banget ya. Tapi terlepas dari spek yang dia miliki, kalau saya sih lebih fokus ke belakangnya sana yang kuning-kuning itu.
Agak shock sebenarnya dengar harga motor satu ini. Karena motor ini dibanderol kisaran 775 jutaan aja nih guys, dijual di Indonesia. Wah, ginjal sih bergetar ya lumayan. Mending Bergetar. beli ini atau beli rumah guys. Aduh. Oh, ya mending beli rumah. Bentar lagi mau bulan puasa. Ini sudah bulan puasa ini. Udah ada jadwal. Udah ada jadwal bubar belum maksudnya? Oh, ya. Bukber sama teman-teman biasanya malah ganggu ibadah. Sholat gak di awal waktu, traweh, tadarus, jadi libur. Betul juga sih. Biasa kita itu terlalu asik bicara dengan teman-teman lama, reuni sekaligus bukber, dan sampai kita lupa kewajiban kita sebagai manusia untuk sholat. Motor satu ini harganya 500 jutaan. Karena motor ini adalah Kawasaki Ninja ZX-10R. Mesinnya sendiri itu 998 cc 4 silinder. Jadi ya bisa dibilang ini adalah kelas 1000 cc ya guys. Dan untuk tenaganya sendiri itu mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga 213 horsepower pada 13.200 rpm. Dan torsi maksimumnya itu mencapai 114,9 Nm pada 11.400 rpm. Ya gacor sih, namanya juga superbike. Dan bicara soal bobotnya sendiri memang ya layaknya superbike lah, superbike 1000 cc. Kisaran 207 kg dengan kapasitas bensin 17 liter. Dan yang tadi gue bilang untuk harganya sendiri itu tepatnya 520 jutaan. Dan kalau untuk dipakai harian ya aman-aman aja sih, enak-enak aja. Tapi siapin aja sih duit untuk bensin yang super boros. Karena motor ini ingat ini adalah superbike. Motor ZX-10 itu boros. Tapi kebanyakan orang yang saya lihat, orang punya moge itu pasti wow. Kita sholawatin aja sama-sama, siapa tahu kita bisa kebeli. Allahumma sholli. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like jika teman-teman suka, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa juga subscribe Bang Jody Motovlog KD, link ada di bawah. Dan jangan lupa puasa. Ingat, jangan puasa setengah hari. Puasa itu 1 hari, dari subuh sampai maghrib. Ingat. Guys, ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum.